Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Supriyatna SPD MPD, dosen pendidikan geografi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bali Bandung. Saya bergabung dengan prodi ini terhitung dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Sebagai seorang dosen, tentunya harus melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada semester sekarang, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah survei dan pemetaan. Sebagai seorang pengampu mata kuliah survei pemetaan, saya berkomitmen untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dan konseptual yang relevan dengan perkembangan ilmu geografi. Adapun capaian pembelajaran lulusannya adalah mahasiswa mampu mengolah, menganalisis, menyajikan data dan informasi geosfer dengan menggunakan teknologi geospasial untuk penelitian dan pembelajaran geografi di sekolah. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menguasai konsep survei dan pemetaan untuk penelitian dan pembelajaran geografi sekolah. Mahasiswa mampu melaksanakan fungsi peralatan survei dan pemetaan. Mahasiswa mampu melakukan proses pembuatan peta situasi menggunakan peralatan sederhana untuk pembelajaran geografi di sekolah. Mahasiswa mampu melakukan proses pembuatan peta tematik dengan menggunakan Google Maps, GPS esensial untuk pembelajaran geografi di sekolah. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan proses pembuatan peta tematik menggunakan software pemetaan seperti Macinfo atau ArcGIS untuk pembelajaran geografi di sekolah dan penelitian geografi. Pada proses pembelajaran mata kuliah survei pemetaan dilaksanakan dengan kerangka kerja technological, pedagogical, and content knowledge yang mengintegrasikan pengetahuan survei pemetaan dengan teknologi informatika. Metode perkuliahan menggunakan blended learning yang menggabungkan pembelajaran secara daring dan daring. Kegiatan tatap muka atau luring dilakukan untuk memberikan penguatan konsep, menjelaskan tahapan pembuatan peta tematik menggunakan Google Maps, dan software pemetaan seperti Macinfo dan ArcGIS. Kegiatan daring dilakukan dengan belajar mandiri melalui penugasan atau proyek. Melalui penerapan metode tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan daya nalar dan penguasaan materi survei dan pemetaan, membangun mahasiswa yang lebih mandiri dan kreatif sehingga dapat mengembangkan kompetensinya. Adapun penilaian pada mata kuliah ini diambil dari nilai UAS sebanyak 35%, UTS 25%, tugas-tugas 20%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 10%. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah survei pemetaan untuk pertemuan ke-9 dengan materi pembuatan peta tematik menggunakan Google Maps dan GPS esensial untuk mendukung penelitian dan pembelajaran geografi di sekolah. Oke, selamat siang semuanya. Gimana hari ini? Ya, ketemu lagi ya sama Bapak untuk mengajar kalian mata kuliah survei pemetaan ya. Sekarang pertemuan ke 9-10 ya, harusnya kita coba untuk melanjutkan perkuliahan ini dari yang sebelum-sebelumnya. Kalian sudah memahami beberapa aspek penting, hal-hal yang sifatnya filosofis, tujuan, definisi, dan sebagainya ya. Nah, sekarang sudah mulai ke aspek teknis. Bapak akan saya dulu ya. Arvinda? Hadir Pak. Hadir. Irma? Hadir Pak. Satya? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Abdul Aziz? Hadir Pak. Rifki? Hadir Pak.
Nazia, Hadir Pak. Nazia hadir. Sri, Hadir Pak. Nada, Hadir Pak. Rifki, Ihsan, sudah tadi? Ya. Romi ada? Izin Pak. Izin sakit, izin apa? Ada keperluan. Ada keperluan ya. Habib sama. Hadir? Hadir Pak. Oh hadir ya. Silvi? Nggak tahu. Ini yang nggak tahu sama yang sakit, ya kita doakan ya supaya mereka bisa masuk kelas lagi, karena setahu PS itu beberapa aspek penting yang harus kalian kuasai itu berkaitan dengan bagaimana calon guru biografi itu memahami survei permukaan lebih kepada aspek teknologi dan teknis ya. Nah sebelumnya di awal-awal pertemuan di sebelum tes itu kalian sudah tahu manfaatnya, definisi survei pemetaan seperti apa, tujuan survei pemetaan itu seperti apa. Nah setelah tes kalian akan dibebani untuk memahami beberapa aspek teknis berkaitan dengan survei pemetaan dan penggunaan teknologi. Nah pada pertemuan kali ini kita akan gunakan aplikasi yang mudah dan familiar bagi kalian ya, sudah banyak yang pakai, yaitu Google Maps ya. Dan bantuan salah satunya lagi adalah aplikasi GPS. Jadi GPS itu sekarang sudah nggak mesti beli yang mahal-mahal, enggak. Jadi sudah ada di aplikasi Android ya, di HP kalian sudah ada, tinggal nanti mengunjungi Play Store-nya, diunduh dan diinstal. Menunya itu sama ya, seperti halnya kalian punya GPS Garmin yang harganya 7 juta, kalian dengan mengunduh beberapa megabyte itu udah bisa punya GPS ya kalau sekarang. Jadi nanti tidak ada alasan lagi ketika kalian mengajar di sekolah, wah nggak ada alatnya nih, di mana? Nah di perkuliahan ini Bapak kenalkan ada aplikasi itu, dan pemanfaatan mempertimbangkan Google Maps untuk membuat peta tematik. Jadi untuk pertemuan hari ini itu adalah membuat, kalian bisa catat ya, membuat peta tematik dengan Google Maps ya. Peta tematik apa saja yang bisa bisa dibuat ya, tentunya ini tergantung tujuannya. Kalian membuat temanya, peta khususnya itu berkaitan dengan apa. Nah misalkan peta tematik untuk mensurvei fasilitas sosial, PASOS ya. Fasilitas sosial itu apa kira-kira? Misalnya ada yang bisa menjawab? Rumah sakit, apalagi? Masjid, puskesmas ya, benar. Nah itu bisa kita petakan sebarannya. Nah ini informasi penting kan, ketika misalkan kalian memiliki peta tematik itu dan tersimpan di Google ya. Nah di sini kalian akan kenalkan di Google Maps itu ada fitur My Maps ya, jadi kalian bisa gunakan. Nah kita lihat ya bagaimana Google Maps itu membantu ya. Nah di sini peta tematik. Peta tematik itu tadi peta khusus ya, jelas ya, apakah tadi misalkan objek fasilitas sosial, pemukiman, batas administrasi desa ya, ini bisa kita ambil di Google Maps dan lain-lain. Nah kita lihat bagaimana caranya dan nanti kombinasikan dengan penggunaan GPS tadi. Jadi nanti data dari GPS esensial itu diekspor ke Google Maps gitu ya. Nah ini bagus ketika kalian misalkan menggunakan Google Maps yang selama ini tadi ada beberapa
pengalaman mungkin menggunakan Google Maps? Ya Pak, ya Pak. Oh, lagi apa Niki? Kamu pernah apa? Saya dulu mudik ke Cisewu gitu Pak, pakai mobil keluarga, tapi jalur yang digunakan itu dari Google Maps ternyata jalur motor Pak, jadi salah gitu nggak masuk mobilnya. Ya memang seperti itu ya, kadang kita menyalahkan aplikasinya padahal kita salah setting gitu sebenarnya. Jadi di Google Maps itu kan pilihan setting untuk jalan itu bisa pakai jalan kaki ya, pakai motor, pakai mobil kan gitu. Nah itu pilih dulu supaya nanti si Google Maps-nya mengarahkannya lebih presisi ya, dan jangan salah di aplikasi Google Maps ini sudah ada street view-nya kan ya. Nah itu bisa ditarik si gambar orangnya itu, icon orangnya itu ke jalannya itu, nanti bisa kita lihat sepanjang si mobil survei Google-nya itu dia pernah ke sana ya bisa kita dapat tuh gitu ya. Oke, kita akan lihat bagaimana sih caranya ya. Kita syaratnya kalian punya akun Google ya untuk punya My Maps-nya gitu ya. Nah, di sini kalian kalau yang bawa laptop bisa langsung praktek ya. Cuman ya kalau wifi di kampus nggak ada atau berebut ya kalian pakai pakai data ya. Silakan buka websitenya sambil mengikuti di sini ya bagaimana caranya. Jadi nanti ketika masuk ke browser langsung kalian ketikkan My Maps. Nah nanti akan dituntun langsung ke My Maps-nya, ke Google Maps-nya. Tinggal nanti kalian buat peta yang baru ya. Nah di sini punya Google Maps, langsung login ya. Nah nanti tinggal masuk ke sana. Nah tampilan di awalnya petaku kalau di versi Indonesia ya. Yang kesulitan? Tidak? Ada kendala kan? Sudah bisa? Bisa Jis? Nah, oke, bisa Riki? Tidak Pak. Nah, ini ya walaupun 1/2 bisa lah ya untuk mengikuti ya. Nah, ini fiturnya seperti ini. Jadi di My Maps kalian tinggal buka ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat. Nah, create new map. Silakan, create new map itu ada di pojok kiri atas ya. Create new map udah gitu. Ketikkan judul peta tematik yang akan kalian buat. Misalkan peta sebaran puskesmas di Kabupaten Bandung. Katakan apa judulnya itu? Peta sebaran puskesmas Kabupaten Bandung. Nah, bisa itu. Kalau kalian punya tema sendiri silakan. Ini contoh aja ya. Nah baru nanti deskripsikan. Deskripsikan itu berikan kalimat ya, kata-kata untuk menjelaskan si peta itu mengenai apa. Ya. Nah, misalkan tadi kalau Semarang Puskesmas Kabupaten Bandung, jadi peta ini menjelaskan tentang fasilitas puskesmas yang ada di Kabupaten Bandung. Kalau kalian misalkan sudah tahu tempatnya, itu tinggal klik tambah ikon di Google Maps-nya. Nah itu bisa tambahkan. Kalau kalian tidak punya, nah di sana kalian harus melakukan survei ke lokasi, berarti ambil titik koordinatnya, dan kalau menggunakan nanti kita akan lihat bagaimana cara pakai Google GPS esensial. Nah, diambil pakai waypoint dan difoto tempatnya. Jadi nanti ketika kalian balik lagi ke Google Maps, diimport datanya ke Google Maps, itu bisa tampil dengan foto di mana lokasi puskesmas itu berada, tampilannya puskesmas, misalkan puskesmas Ciparai. Nah, ada fotonya langsung. Itu bisa diambil langsung. Selain foto, si Google Maps juga bisa menampilkan video nantinya. Itu lebih kalian rekam videonya misalkan berapa
detik gitu ya, 10 detik gitu. Untuk menampilkan 10 detik atau range 20 detik itu bisa ditampilkan di sana ya. Nah itu seperti itu, caranya seperti itu. Nah ini, jadi create new map, berikan nama. Nah di sini ada layer ya, setiap layernya di save, dan di sini ada klik import untuk koordinat tadi ya yang sudah kalian ambil di lokasinya pakai GPS esensial. Nah yang harus kalian nanti ya, yang harus kalian kerjakan di di pertemuan hari ini dan nanti dikumpulkan itu, kalian buat kelompok. Udah gitu nanti kalian ini itu menentukan tema, kira-kira mau peta apa yang akan dijadikan tugas dan dikumpulkan di Bapak gitu ya. Ya tentunya kalian berunding lah sama temennya, jangan sampai berebut tema gitu ya. Ini puskesmas, ini lokasi futsal misalkan dengan harga, bisa pakai harga sekian, sebarannya di mana saja, itu kan bagus ya, informasi itu bagus, menambah pengetahuan bagi masyarakat ya. Nah ini contohnya ya, ketika buka My Map, di sini ada peta judul, kasih judul dulu ya. Udah gitu, nah ini dibuatkan misalkan Bapak carinya Kabupaten Bandung. Udah gitu nanti di search lagi, di zoom in, zoom out lagi kalian untuk mencari titik-titik lokasi yang telah kalian tentukan. Nah, yang paling penting juga di sini, ini kita ya kalian harus punya dulu. Ini nih, kalian coba untuk mengunduh ya, mendownload di GPS esensialnya. Nah ini yang Bapak tadi ceritakan, jadi sekarang sudah nggak terlalu mahal-mahal lagi ya. Jadi bisa 7.800.000 kan lumayan ya. Nah, mending pakai GPS esensial. Selain GPS esensial, kalau kalian ketika mau mendownload itu aplikasi serupa dengan GPS esensial akan muncul juga yang lainnya gitu. Nanti itu pengembangan kalian lah untuk mau mencoba beberapa aplikasi, tapi yang standar ya ini kayaknya. Dari tingkat akurasinya GPS esensial itu kayak GPS yang navigasi ya, yang tadi yang driving tadi. Jadi ada kekurangannya, ada kelebihannya ya. Nah di sini kalau GPS yang geodetik memang nggak kepentingannya untuk benar-benar untuk penelitian ya. Jadi misalkan untuk mensurvei gerakan tanah dibutuhkan GPS yang geodetik, karena gerakan tanah itu kan kalau secara kasat mata nggak terlihat ya, dia geraknya 1 cm, 2 cm itu kan nggak terlihat. Tapi kalau pakai GPS geodetik akan terekam sekecil apapun perubahan atau pergeseran daripada tanah gitu. Nah itu kepentingannya. Nah kalau untuk GPS navigasi keakuratannya 2-10 meter. Udah gitu di sini ada, kalau ada gedung, terowongan, papan tebal biasanya akan terganggu ya akurasinya, atau baterainya lemah. Jadi pastikan kalian ketika ke lapangan HP-nya dicas dulu ya untuk ngambil titik-titik koordinat tadi. Nah ini tampilan awalnya, jadi kalian tahu sekarang bisa dibuka HP-nya ya, yang punya paket data silakan diunduh ya. Dan nanti sekalian nanti di setting di sini ya. Jadi ada settingannya untuk GPS-nya. Seperti halnya kalian pakai Garmin yang ketika lapangan dipakai gitu ya. Ya mirip-mirip seperti itu ya tampilannya. Ya kelihatan ya kayak gini ya. Yang salah. Ini juga ada nih yang offline yang apa yang sama gitu ya dengan mencari ini. Nah ini tampilan awal di GPS esensialnya. Jadi ada setting ya. Nah ketika kalian nanti tampilan di GPS esensialnya itu untuk menandai koordinat itu namanya pakai waypoint ya.
kalau untuk merekam jejak dia ada track. Jadi ketika kalian nyampe di puskesmas itu tinggal ketik klik poin-poinnya, nanti akan muncul koordinatnya. Cuman di awal harus memenuhi dulu satelitnya ya. Jadi jangan sampai satelitnya kurang. Ya minimal 6 satelit ya yang terdetek ya. Nah, udah gitu nanti kita setting. Ini nih ya, settingnya untuk GPS update intervalnya fastest, tracking update-nya fastest, unitnya kilometer, meter, position datunya WPS 84 ya. Position formasi DMS degree, minute, second, bearingnya turun waktu. Nah ini di setting ini. Nah, tampilan ini nanti Bapak share jadi kalian. Oh iya. Yeah. Udah diimport tadi. Ya. Silakan ditampilkan ya. Supaya anak di sini pakai laptop. Pakai laptop Pak. Laptop aja bisa. Kalian nggak usah takut salah ya. Namanya juga belajar. Salah nggak akan mudah. Silakan. Anda bisa ceritakan ini diambil di mana ya? Kelihatan? Kelihatan. Oh ini waktu jalan-jalan berarti? Temen kita ini tuh ada peta waktu KKL 2 di Pangandaran. Nah ini tuh titik-titik yang kita wawancarai responden. Kayak ini tuh dari beberapa orang ya. Ada kalau tidak salah ada 105 orang. Jadi ada 105 orang responden. Baik, bisa di zoom di dalam lagi ya. Ini bisa ditampilkan tanda saya ya. Layarnya bisa. Ya, semacam itu ya. Jadi kalian nanti ketika buat peta tematik yang ditugaskan, itu diharapkan sudah mampu untuk menggunakan GPS esensial. Siap? Siap. Oke. Silakan kembali ya. Jadi tugasnya ini kita lihat tugas kalian untuk sebagai penutupan ya. Jadi kalian Bapak pastikan sudah satu ya, syaratnya kalian sudah punya GPS esensialnya. Yang kedua, kalian mampu untuk merubah data dari GPS esensial dan di import ya nanti di Google Maps-nya ya. Robah dulu datanya, masukin ke Excel dan GPS. Nah setelah download Excel tadi, diimport di fasilitasnya di Google Maps ya, seperti itu. Nah ini ya, di sini ada tugasnya. Nah ini proses savingnya ya, jadi setelah beres kalian, nah ini udah, nah si data yang tadi itu bisa di save dalam bentuk apa namanya link dan disebarkan, misalkan di tugas ini tugasnya linknya ini bisa, dan juga bisa di capture atau di set as jadi gambar ya, JPEG ya. Nah itu kalian tinggal kumpulkan profil ya. Jadi catat ini tugasnya untuk dikumpulkan. Kalian sebelumnya berapa lama nih untuk mengumpulkan tugas? Ya, minggu depan saja beres ya sebelumnya. Seminggu masa nggak sanggup? Jumlah kelompoknya 3 orang, satu kelompok 3 orang. Jangan lebih, kalau lebih pasti nggak ada yang, ya pasti ada yang nggak kerja. Gitu ya. Jadi untuk menutupi itu 3 orang maksimal, ingat ya 3 orang.
Udah gitu silakan tentukan temanya. Temanya bisa apa saja, tapi yang berkaitan dengan survei fasilitas sosial. Dan tidak boleh temanya sama ya dengan kelompok yang lain. Jadi ketika kalian sudah dapat tema harus cepat-cepat diklaim dan diklaim di grup kalian. Saya temanya ini supaya tidak diambil sama kelompok yang lain. Ada grup WA di WA kelas kan ya. Dan nanti setelah dapat temanya jangan seminggu, temanya 1 hari besok sudah ada temanya ya. Jadi tidak kelihatan ada kerja gitu. Oke, yang mengerti? Kalau sudah mengerti apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dikumpulkan, Bapak suruhkan pertemuan hari ini dengan topik kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikian video tersebut saya sampaikan sebagai bagian daripada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.